Amos 3 ayat 7, bunyinya demikian, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Haleluya. Sekali lagi, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Nah, saudaraku ini diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini kita bukan nabi, saudara. Kita ini hanya orang biasa, tetapi kita bisa mendapatkan pengurapan seorang nabi. Haleluya. Ya, yang penting kita mau belajar dan yang penting kita mau mengikuti tuntunan Tuhan seperti yang kemarin saya katakan bahwa kita jangan menjadi orang Kristen level bawah, jangan menjadi Kristen halaman. Kalau orang-orang Kristen halaman nggak mungkin Tuhan percayakan perkara besar, saudaraku. Ya, orang-orang Kristen yang di level bawah nggak mungkin Tuhan akan titipkan sesuatu yang paling berharga, karena orang-orang Kristen yang di level bawah ini sibuk dengan dunia, saudara, sibuk dengan hiruk pikuk persoalan apa yang dipikirkan oleh orang-orang fasik, ya, apa yang dipikirkan oleh dunia, yaitu mengejar yang namanya kekayaan dunia, mengejar yang namanya kebahagiaan dunia, mengejar yang namanya kesombongan, keangkuhan, yang mengejar yang namanya apa yang sangat penting buat mereka seperti makanan, minuman, dan pakaian. Ya, Alkitab sudah menuliskan, janganlah engkau khawatir tentang apa yang engkau makan, minum, dan pakai. Sebab itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Haleluya. Nah, kalau Kristen halaman itu ya sama dengan mereka, nggak ada bedanya. Cuman hanya label agama Kristen yang mereka sandang, saudara. Kalau kita tanya percaya Yesus, percaya. Terima Yesus, terima. Tetapi perbuatan mereka, ya, sikap mereka itu nggak ada bedanya dengan orang-orang yang pada umumnya di dunia sana, saudara. Nah, orang-orang yang spesial, orang-orang yang tidak mau hidup seperti orang-orang dunia hidup, ya, gaya hidupnya, ya, suka nongkrong, suka kumpul-kumpul, gosip, bahkan ya melakukan seperti apa orang-orang yang orang-orang fasik di luar sana lakukan, masih pergi juga ke tempat penyembahan berhala, bahkan percaya kepada dukun, masih minum minuman keras, pesta pora, mabuk-mabukan, saudaraku. Itu Kristen level bawah, saudara. Itu Kristen level rendah. Haleluya. Itu Kristen halaman. Nanti kalau masanya sudah tiba, orang-orang seperti itu akan diserahkan kepada bangsa-bangsa dan mereka akan mengalami aniaya. Kenapa, saudara? Karena mereka tidak punya pendirian, mereka tidak punya yang namanya iman yang teguh. Karena sebentar saja mereka langsung takut, ya, mereka langsung ikut dalam satu sistem dunia, ya, apa yang telah didesain oleh antikris, ya, itu mereka langsung mengikatkan diri ke sana karena mereka takut lapar, ya. Karena kalau orang tidak ada nanti stempel di dahinya atau di tangannya, Alkitab sudah jelas katakan bahwa orang-orang yang tidak menerima tanda dari mereka, orang-orang itu tidak bisa membeli atau menjual ya kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, atau apapun, saudaraku. Jadi orang-orang yang Kristen halaman ini, karena mereka penuh dalam kekhawatiran daripada nggak bisa makan, daripada mereka mati, daripada mereka tidak bisa menikmati hidup, dan mereka akhirnya mengikatkan diri kepada sistem yang telah didesain oleh antikris, saudaraku. Itulah Kristen level halaman, Kristen level bawah, saudaraku. Tetapi kalau Kristen yang keluar dari Kristen halaman ini, mereka tidak takut, mereka tidak gentar. Sekalipun, dengar baik-baik saudaraku, antikris bahkan dunia ini membuat satu sistem agar semua manusia ini ikut dengan mereka. Bahkan nanti suatu saat mereka akan membuat satu peraturan bahwa orang-orang yang beribadah, orang-orang yang percaya Tuhan, orang-orang yang artinya tidak mengikat dengan sistemnya mereka, mereka akan kejar dan mereka akan aniaya. Tetapi orang-orang yang keluar dari Kristen halaman itu tidak akan gentar, saudaraku. Tidak akan takut. Karena mereka percaya bahwa Allah, Tuhan, itu akan menyediakan apa yang mereka butuhkan. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus itu pemilik semesta alam ini akan menyediakan apa yang mereka butuhkan. Karena apa, saudaraku? Karena Yesus sendiri, ketika menghadapi 5.000 orang, laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak,
hanya dengan 2 ikan dan 5 roti itu bisa dibuat kenyang, saudaraku. Jadi urusan kekhawatiran, urusan apa yang ditakutkan oleh orang-orang dunia, itu orang-orang Kristen yang keluar dari level bawah itu tidak gentar, saudara. Tidak takut. Karena Tuhan sanggup menyediakan, ya, itu Jehovah Jireh. Tuhan sanggup menyediakan apa yang kita butuhkan. Haleluya. Nah, jadi saudaraku, mari persiapkan hati dan pikiran kita agar kita tidak menjadi Kristen level bawah. Kita tidak menjadi Kristen halaman, saudaraku, ya. Nah, jadi di kitab Amos pasal 3 ayat yang ke-7, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita harus siapkan diri kita, ya. Karena kita ini Tuhan buat menjadi penentu bagi bangsa-bangsa. Karena di dalam kita ini ada terang Tuhan, di dalam kita ini ada kemuliaan Tuhan, yang dunia ini dalam kegelapannya sedang mencari solusi. Yang dunia ini sudah mengalami kebingungan bagaimana caranya untuk hidup bisa bertahan dalam kesulitan, saudaraku. Haleluya. Mari sama-sama kita masuk di kitab Yesaya. Haleluya. Yesaya pasal 60, saudaraku. Haleluya, praise the Lord. Yesaya pasal 60 dari ayat yang pertama sampai yang ke-12 saja. Judulnya kemuliaan Sion yang akan datang. Haleluya. Kemuliaan Sion yang akan datang. Ya, saya berharap saudaraku yang diberkati oleh Tuhan ada Alkitab di depan saudara dan biarkan handphone itu dengan tenang dan Pastor Daud berbicara lewat handphone saudara dan saudara buka Alkitabnya, saudara, ya. Haleluya. Yesaya 60 ayat yang pertama judulnya kemuliaan Sion yang akan datang. Haleluya. Sion ini kota Allah, saudara. Jadi orang-orang yang masuk ke kota Sion ini adalah orang-orang yang telah melewati yang namanya standar kerajaan Allah. Artinya orang-orang ini tidak lagi hidup dalam standar dunia, tapi dia punya pola hidup, punya disiplin hidup, punya kualitas hidup. Dia ini sesuai dengan standar surga, standar ilahi, saudara. Nah, orang-orang yang kumpul di Sion ini adalah orang-orang yang berasal dari Yerusalem. Dari Yerusalem ke kota Sion, saudara. Ya, jadi kemuliaan Sion yang akan datang adalah kumpulan orang-orang yang sudah ditentukan, dipilih Tuhan, yang dikuduskan Tuhan. Sementara Sion ini sebenarnya adalah keselamatan. Ini melambangkan Yesus. Kemuliaan Sion yang akan datang. Haleluya. Lihat baik-baik, perhatikan saudara. Ayat yang pertama, bangkitlah menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nah, saudara harus percaya dulu di posisi ini. Bangkitlah. Nah, jadi saudara harus keluar dari zona yang namanya zona nyaman saudara sebelumnya. Kristen halaman, Kristen level rendah itu, ya, itu tidak akan masuk ke tempat ke dalam kota Sion, saudara. Nggak akan masuk karena mereka diserahkan kepada bangsa-bangsa. Haleluya. Nah, bangkitlah menjadi teranglah. Nah, Tuhan suruh kita, come on, standing. Haleluya, berdiri, bangkit. Ya, menjadi terang, masuk dalam kemuliaan Tuhan. Hanya orang-orang yang masuk dalam kemuliaan Tuhan akan mengalami yang namanya cahaya, terang, dan kemuliaan. Sementara orang-orang Kristen level bawah ini sibuk dengan yang namanya kegelapan, sibuk dengan yang namanya pesta pora, sibuk dengan yang namanya apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nah, saudara harus percaya ini. Mau dari gereja manapun saudara, mau dari suku apapun saudara, mau dari bahasa manakah saudara, Tuhan tak peduli. Yang penting Tuhan lihat hati saudara. Kalau hati saudara mulai mau bergerak, Tuhan, berarti selama ini saya adalah Kristen halaman, selama ini saya Kristen level bawah, Tuhan. Saya masih beraktivitas, masih melakukan seperti dunia lakukan. Saya masih berbicara seperti orang-orang dunia berbicara, mulutku kotor, kata-kata itu sumpah serapah, mata saya masih melihat yang najis, telinga saya masih mendengarkan sesuatu yang jahat. Pada pagi hari ini, saudaraku,
Dengar baik-baik. Kalau saudara mau menjadi bagian orang-orang yang masuk ke kota kudusnya Tuhan, ke kota Sion, ke gunung kudusnya Tuhan, dengar baik-baik, haleluya, izinkan Roh Kudus mengubah hidup saudara, izinkan Roh Kudus memulihkan, menjamah hati saudara. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit ke atasmu. Haleluya. Ini yang pertama, Tuhan percayakan saudara terang kemuliaannya Tuhan. Ayat yang kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Ini yang terjadi, saudara. Jadi percuma, ya, sudah jadi orang Kristen, sudah terima Yesus, tapi tidak mau bergerak maju, bertumbuh rohaninya, berjalan naik terus menuju gunung kudusnya Tuhan. Ada banyak orang Kristen cukup sekedar percaya, ada banyak orang Kristen cukup hanya di level baptisan, haleluya, tapi tidak masuk ke dalam hidup dipimpin roh, tidak mau hidup kudus, masih sama, ya, sekalipun sudah dibaptis tidak ada bedanya, masih sama seperti manusia kehidupan yang sebelumnya, saudaraku. Haleluya, banyak orang Kristen seperti itu. Kalau kita tanya, kamu sudah percaya Yesus? Sudah dibaptis? Sudah. Tapi masih minuman keras juga, saudara. Masih mabuk juga. Masih merokok juga, saudaraku. Masih mengerjakan sesuatu yang jahat juga. Masih tipu-tipu juga, saudaraku. Haleluya. Mungkin saudara berpikir Pastor Daud terlalu berat nih kayaknya untuk menjadi orang-orang yang membawa terang bagi dunia. Memang, saudaraku. Ketika saudara ambil keputusan untuk menjadi orang-orang yang akan membawa terang kemuliaan bagi bangsa-bangsa yang gelap ini, saudara harus meninggalkan kehidupan lama saudara. Nggak bisa, saudaraku, nggak bisa. Haleluya. Karena nanti orang-orang yang hidup di dalam kekudusan inilah nanti yang akan siap menyongsong Yesus datang kedua kali. Jadi jangan saudara teriak-teriak ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan, saudara ditinggal, lalu saudara mengalami aniaya selama 3,5 tahun, saudara disesah, saudaraku. Karena saudara memang sudah terdapat, saudara ini orang Kristen yang percaya Yesus, saudara akan menghadapi satu masa sukar. Tapi orang-orang yang membasuh jubahnya, orang-orang yang taat kepada perintah Tuhan, orang-orang yang punya hubungan baik dengan Tuhan Yesus, dia tidak akan mengalami penderitaan, dia tidak akan mengalami aniaya, saudara. Sekalipun dia seandainya lagi ada di dalam masa-masa sukar, Tuhan Yesus memberkati mereka, Tuhan Yesus menyertai mereka. Makanan dan minuman mereka akan dihantarkan oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Haleluya. Sementara orang-orang dunia, orang-orang Kristen level bawah bekerja banting tulang pagi, siang, dan malam hanya untuk bisa bertahan hidup, hanya untuk bisa mencari sesuap nasi. Sementara Alkitab berkata, Tuhan telah mempersiapkan berkat-berkatnya kepada hamba-hambanya yang sedang tertidur. Haleluya. Ini pasti digenapi, saudaraku. Digenapi pasti. Ya, mungkin sekarang ini terlihat orang-orang yang setia melayani Tuhan, hidupnya sederhana, hidupnya apa adanya, tidak sama seperti orang-orang yang mungkin kakak beradik, wah pagi, siang, dan malam bekerja banting tulang. Mereka sudah punya segala-galanya, saudara. Mereka sudah punya rumah, mereka sudah punya mobil, mereka istilahnya tidak kekurangan. Dengar baik-baik, saudaraku. Tuhan itu adil. Tuhan itu adil. Ya, sekalipun kita karena banyak buang waktu dan bayar harga untuk mengikut Tuhan, Tuhan tidak akan mungkin tidak membalas semua apa yang menjadi ketaatan kesetiaan saudara. Haleluya. Tuhan akan melihat ketika saudara setia, saudara taat, Dia akan membalaskan segala sesuatu yang baik buat saudara. Haleluya. Praise the Lord. Ya. Jadi jangan tanya Pastor Daud kalau gitu jadi orang-orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, wah berat, sulit. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Sebenarnya daging kita yang perlu kita kalahkan ketika Roh Kudus memimpin kita. Sebenarnya tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit. Roh Kudus akan memampukan kita untuk kita taat dan setia melakukan kehendaknya. Bagaimana caranya kita bisa menjadi terang atas bangsa-bangsa?
Salah satu contoh yang paling tepat adalah ketika kita tidak sama lagi dengan mereka, ketika kita tidak melakukan lagi kehidupan fasik yang mereka kerjakan dan kita tidak mau melakukannya. Contoh, ketika ada teman-teman kumpul-kumpul, ya, lalu mereka ajak, "Hai bro, sini bro, kita minum-minum dulu." Lalu saudara bilang begini, "Maaf kawan, saya sudah nggak bisa lagi minum minuman keras, saya sudah tidak bisa lagi merokok karena saya sudah diperbaharui hidup saya." Nah, satu langkah ini sudah membuat saudara menjadi terang bagi mereka. Ya, lambat laun akan Tuhan kasih tunjuk perbedaannya antara orang benar dan orang fasik. Lambat laun. Nah, saudara sudah tidak merokok, saudara sudah tidak minuman keras, saudara sudah tidak melakukan sesuatu yang jahat contohnya. Lama-lama ada banyak orang-orang yang tadinya melakukan kefasikan itu, ya tubuh mereka mulai rusak, kesehatan mereka mulai terganggu, ya ada banyak hal konsekuensi yang terjadi di dalam mereka, saudara. Sementara orang-orang yang mulai taat kepada Tuhan, hidup kudus dan hidup berkenan di hadapan Tuhan, itu akan berubah, saudaraku. Ya, akan Tuhan buat perubahan, akan Tuhan buat perbedaan. Mari sama-sama kita buka dulu kitab Maliaki, saudaraku. Ya, ini Tuhan ingatkan saya biar saudara tahu. Maliaki, ya, itu perjanjian lama ayat yang terakhir. Maliaki 3, saudara. Ayat 18. Maliaki 3 ayat 18. Ya, Maleakhi 3 ayat 18, demikian firman Tuhan, maka kamu akan melihat. Nah, saya berharap saudara sudah menemukannya ya. Maleakhi 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Haleluya. Ini sudah dituliskan di dalam firman Allah, di dalam firman Tuhan. Bagaimana mungkin saudara tidak percaya, saudaraku? Tuhan akan buat perbedaan antara orang benar dengan orang fasik. Antara orang yang setia kepada Tuhan, orang yang melayani Tuhan dengan orang yang tidak melayani Tuhan. Antara orang Kristen yang levelnya di atas dengan Kristen level bawah akan terjadi perbedaan, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan gentar, jangan takut. Haleluya. Ya, mereka khawatir tentang apa yang ditakutkan oleh dunia, tetapi kita ini, saudaraku, tetap setia melayani Tuhan. Praise the Lord. Haleluya. Sekali lagi Pastor Daud baca, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Akan terjadi perbedaan. Itu sebabnya Pastor Daud mengajak kita semuanya, tetaplah setia ikut Tuhan. Mungkin untuk sesaat ini saudara melihat perubahan hidup, kehidupan keluargamu, bahkan hidupmu belum terjadi yang namanya perubahan yang sangat signifikan. Mungkin belum, masih biasa saja. Sementara dalam perlombaan hidup ini, saudara sudah melihat bagaimana orang-orang lain mulai bertambah-tambah apa yang mereka harapkan. Jangan takut, jangan gentar, saudaraku. Akan tiba waktunya ketika Tuhan sudah melihat satu waktu di mana dia harus mempertontonkan perbedaan antara orang benar dan orang fasik, dan saudara berdiri menjadi orang benar, maka dunia ini akan tercengang-cengang, saudaraku. Hidupmu diberkati, umurmu diberi kesehatan, anak-anakmu semuanya taat kepada firman Tuhan, anak-anakmu patuh semua kepada orang tua, bahkan suami istri hidup rukun dan baik, sementara mereka itu punya segala sesuatu, saudaraku, tetapi rumah tangganya hancur-hancuran, punya segala sesuatu, tapi anak-anak mereka porak-poranda, terikat narkoba, terikat seks bebas, bahkan hancur, saudaraku. Punya segala sesuatu, tapi hidup mereka sakit-sakitan, punya segala sesuatu, tapi kasus, saudaraku. Haleluya, kasus. Kita sudah dengar bagaimana ada seorang jenderal, saudaraku, kaya raya, punya segala sesuatu, ternyata lihat, selingkuh, bahkan akhirnya sampai dieksekusi mati, saudaraku. Haleluya. Nggak ada gunanya, saudara. Itu level Kristen level bawah, Kristen level rendah, saudaraku, Kristen halaman.
Ya, cuman punya label agama Kristen, cuma punya label yang namanya percaya Yesus, tapi tidak hidup kudus dan tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Buat apa? Kalau mengejar kemuliaan dunia ini, saudara, mendingan kita nggak usah punya agama, karena sama aja, saudaraku. Sama aja, ya. Karena apa yang dikerjakan oleh orang dunia itu kita kerjakan, gak ada perbedaannya. Tapi saudara dan saya, ketika saudara mengakui bahwa kita ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, dengar baik-baik, saudaraku ini berkata oleh Tuhan, hiduplah benar di hadapan Tuhan, ya. Agar Maliaki 3:18 ini boleh menjadi bagian dalam hidup kita. Akan terjadi suatu kali kelak Tuhan akan membuat satu perbedaan antara orang benar dengan orang fasik, dan orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Mungkin saudara tanya, Pastor, bukankah ini semua orang Kristen itu sama-sama beribadah? Beda konteksnya, saudaraku. Orang yang beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan adalah seperti Musa. Dia mengejar terus hadirat Tuhan, menanggalkan semua kemanusiaan kedagingannya. Dia tanggalkan semua dan dia tidak peduli. Dia kejar maunya Tuhan. Dia kejar hadirat Tuhan. Dia fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia fokus untuk melayani Tuhan. Sementara Kristen-Kristen yang pada umumnya, saudaraku, cukup di level hanya ibadah hari Minggu saja cukup. Senin, Selasa, Rabunya mereka di mana? Kamis, Jumatnya mereka di mana? Sabtunya mereka di mana? Sementara orang-orang benar selalu ada di dalam hadirat Tuhan, di bawah kaki Tuhan, berdoa bagi bangsa-bangsa, berdoa bagi gereja-gereja, berdoa buat keluarga-keluarganya, berdoa buat anak-anaknya. Haleluya, praise the Lord. Ya, jadi jangan sampai saudara stuck dan saudara bilang, Pastor Don, kalau gitu kita nggak perlu kerja kah? Saya bilang kerja. Kalau gitu kita nggak perlu bisnis. Tapi fokus kita bukan untuk biar menjadi kaya raya. Bekerjalah sewajarnya. Carilah berkat sesuai dengan kehendak Allah. Nggak usah maruk, nggak usah dengan caranya dunia, berambisi agar kita hari ini dapat berkat satu karung. Nggak perlu, saudaraku. Karena kitab Amsal berkata, berkat Tuhanlah yang menjadi kaya. Susah payah tidak menambahinya. Susah payah. Saudara tahu arti susah payah? Berbagai macam cara yang curang orang buat agar dia dapat untung banyak. Tapi ternyata tidak bisa kaya. Kenapa? Ketika dia dapat uang banyak dengan cara-caranya yang tidak benar, kantong tabungannya bocor. Anaknya mencret. Ada anaknya sakit. Motornya tabrakan. Macam aja. Dapat uang banyak barusan, keluar lagi. Kasih ke dokter, kasih ke bengkel, dan kasih ke polisi, saudaraku. Haleluya. Sementara orang yang bekerja sewajarnya, mendapatkan untung yang sesuai dengan isi hati Tuhan, semuanya terpelihara. Haleluya. Suami istrinya diberkati, selamat-selamat di jalan. Anak-anaknya dipelihara sama Tuhan. Mereka diberi kesehatan dengan luar biasa. Haleluya. Praise the Lord. Tuhan Yesus baik, saudaraku. Ya. Ini yang harus kita kejar. Kita kembali lagi ke Yesaya pasal 60, saudaraku. Yesaya pasal 60. Haleluya. Pagi hari ini kita to be continue, ya. To be continue dari pengajaran yang kemarin. Ya, ayat yang kedua tadi, ya. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bagaimana caranya kemuliaan Tuhan nyata di atas kita? Dengan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Takut dan gentar kepada Tuhan. Setiap gerakan kita bilang, Tuhan, pimpin hambamu. Tuhan, kuduskan yang kukerjakan Bapa. Aku takut dan hormat kepadamu Tuhan. Aku tidak mau berbuat dosa dan berbuat jahat. Sekalipun ada orang bikin curang kepada hidup kita, saudara, Tuhan, mampukan hambamu untuk mengampuni mereka. Tuhan, ketika kita lebih menghormati Tuhan, saudaraku, ketika kita lebih, Bapak, untuk takut dan gentar kepada Tuhan, maka itulah kemuliaan Tuhan turun ke atas kita. Hanya orang-orang yang punya hati seperti itu yang dapat mengambil kemuliaan Tuhan itu. Ayat yang ketiga, dengar baik-baik.
Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Karena dunia ini gelap, saudara. Dan di satu masa nanti, bangsa-bangsa ini pun akan mulai jenuh dengan kekayaan. Bangsa-bangsa ini mulai jenuh dengan yang namanya kemegahan dunia. Sudah jenuh karena mereka, sekalipun mereka pergi ke ujung bumi ini, mereka tidak dapatkan yang namanya kebahagiaan. Sekalipun mereka makan makanan yang paling enak dan yang paling mahal dalam dunia ini, mereka tidak mendapatkan kepuasan. Haleluya. Tidak, saudara. Karena dunia ini semua, apa yang mau mereka kejar? Haleluya. Ternyata harta benda mereka itu tidak membuat mereka bahagia. Dan akhirnya mereka tahu, kok si Anu itu dia bukan orang kaya. Tapi aku melihat ada sesuatu yang berbeda dengan mereka. Suami istri itu terlihat bahagia. Dan anak-anak mereka semuanya patuh. Sementara keluarga kita ribut melulu. Padahal kita tiap minggu keluar kota, tiap minggu keluar negeri, tiap bulan dunia dikelilingi, saudaraku. Setiap hari semua makanan menu restoran termahal itu nyampe di rumah. Tapi sakit-sakitan semua. Tapi kulihat orang itu di sana tidak kaya, makanannya pun sederhana. Saya pernah masuk ke rumahnya, cuman hanya makanan tempe dan lalap-lalapan. Tapi mereka berbahagia. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Ada misteri, ada rahasia yang mereka tidak dapatkan di mana-mana. Itu saudara pegang, saudaraku. Dan mereka ingin tahu itu dari saudara. Bagaimana saudara bisa hidup berbahagia dalam kondisi seperti ini, dalam situasi negara seperti ini. Saudara tetap bisa bersyukur, dari wajah saudara ini terlihat kebahagiaan yang dunia tidak bisa dapatkan. Dengar baik-baik, saudaraku. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Jadi jangan heran orang-orang akan konseling kepada saudara. Jangan heran orang-orang akan minta nasihat kepada saudara. Jangan heran orang-orang akan minta doa kepada saudara. Jangan saudara bilang, saya bukan pendeta, saya bukan hamba Tuhan, saya bukan pelayan gereja, saya cuma hanya orang biasa. Dengar baik-baik, kalau Tuhan sudah percayakan kemuliaannya kepada saudara, itulah yang dicari oleh bangsa-bangsa. Jadi jangan heran mereka datang ke rumahmu bukan dengan tangan kosong, tapi mereka sudah mempersiapkan berkat itu kepada saudara, agar saudara mau doakan mereka, agar saudara mau berucap, bertutur dengan urapan yang dari Tuhan. Haleluya. Mereka akan meminta saudara untuk mendoakan orang-orang yang di rumahnya sedang sakit. Mereka akan menuntut saudara, tolonglah bantu kami, selamatkan kami. Kami sedang dalam keadaan bahaya. Padahal saudara orang-orang biasa. Dan mereka itu orang-orang yang katanya kaya dalam dunia ini. Dengar baik-baik, Tuhan akan buat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Haleluya. Siapkah saudara untuk masuk dalam dunia yang sangat diberkati Tuhan ini? Haleluya. Ya. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, berduyun-duyun. Bukan satu dua orang, berduyun-duyun. Jadi jangan heran ketika orang-orang baik dalam keluarga besarmu melihat, aku percaya bahwa dia ini, apakah sepupu, keponakan, apakah cucu, dialah yang benar. Haleluya. Sekalipun selama ini dia tidak mengikuti lagi adat istiadat kita, tapi aku melihat ada sesuatu yang berbeda di dalam hidupnya. Luar biasa, saudaraku. Ini yang akan Tuhan jadikan dalam hidup saudara. Jadi kalau saudara masih bergulut, masih kompromi, masih hidup dalam kekristenan level bawah, saudara nggak layak untuk menerima hal ini. Nggak layak, saudaraku. Nggak layak. Jadi jangan saudara kecil hati. Tetapi kalau saudara mau keluar dari zona itu, sama seperti yang saya ilustrasikan kemarin, bagaimana mungkin orang bisa keluar dari rasa kedinginan karena dia berendam di kolam renang? Cara satu-satunya, dia harus keluar dari kolam itu, naik. Karena kolam itu akan tetap ada di situ. Dan kolam itu akan membuat hawa dingin, saudaraku. Cara satu-satunya saudara harus keluar dari kolam itu. Dan saudara mulai mengeringkan tubuh saudara. Haleluya. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Masalah dan semua apapun kroni-kroninya itu tetap ada di Kristen level bawah. Kalau saudara mau keluar dari itu dan melepas dari persoalan itu, naiklah ke level berikutnya, saudaraku. Haleluya.
Dunia ini sibuk dengan kesusahannya. Dunia ini sibuk dengan penderitaannya. Dunia ini sibuk dengan uh, kebinasaan, saudaraku. Jangan mau berlama-lama, keluar. Sekalipun dengar baik-baik, ketika saudara ambil keputusan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan dan saudara tidak kompromi lagi dengan dosa, saudara tidak ikut lagi dengan yang namanya menyembah berhala, saudara tidak ikut lagi dengan yang namanya pengajaran-pengajaran nenek moyang, saudara tidak ikut lagi dengan roh agamawi. Orang-orang pasti akan menuduh saudara sesat, orang-orang pasti menuduh saudara akan aneh, orang-orang akan menuduh saudara ini bukan lagi orang-orang yang seperti pada umumnya. Jangan takut, saudaraku, jangan takut. Sama seperti Musa sedang berjalan menuju gunung kudusnya Tuhan, menapaki tanjakan, terus berjalan naik. Orang-orang Israel telah menganggapnya tersesat. Orang-orang Israel telah menganggapnya, ya, melihat dari bawah ke atas itu Israel sedang menuju kepada kehancuran. Tapi tidak seperti itu. Justru semakin Musa naik ke atas gunungnya Tuhan, semakin dia bertemu dengan Tuhan, bahkan menatap Tuhan sekalipun tidak dengan wajah, dengan punggungnya, tapi dia bisa bertemu dengan Tuhan. Bahkan Yesus Allah kita memanggil dia, Musa, Musa, ini aku. Haleluya, saudaraku. Menjadi penentu atas bangsa yang besar adalah satu mukjizat yang luar biasa. Kalau saudara siap dalam rencana ini, mari maju tuh saudaraku, mari maju. Jangan pedulikan bisik-bisik suara orang lain. Jangan pedulikan kata-kata orang lain yang menjatuhkan. Tetaplah berjalan naik dalam hadirat Tuhan. Kejar perkenanan Tuhan. Mana yang tidak pantas tinggalkan, saudaraku. Mana yang Tuhan tidak suka, lewati. Jangan berhenti. Haleluya. Seperti istri Lot, ya, seperti istri istri Lot, saudaraku, dia menjadi patung garam. Haleluya. Ya. Sekali lagi saya baca ayat 3, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ayat 4, angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Terjadi pemulihan. Dengar baik-baik saudaraku, mungkin saat ini keluargamu sedang kacau. Mungkin saat ini rumah tanggamu sedang porak-poranda. Dengar baik-baik, ketika engkau ambil keputusan untuk berdiri dalam hadirat Tuhan, maka Tuhan akan berperkara kepada keluargamu, kepada suamimu, kepada istrimu, kepada anak-anakmu, kepada anak-anakmu laki-laki, anak-anakmu perempuan, bahkan kepada cucu-cucumu. Mungkin saat ini mereka seperti seakan-akan hilang. Mungkin saat ini mereka seakan-akan menjauh. Mungkin saat ini memang mereka sudah meninggalkan engkau. Tapi dengar baik-baik, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup kembalikan semua yang hilang daripadamu, bahkan hartamu pun yang dirampas oleh orang lain, bahkan harta milikmu, warisanmu yang diambil oleh orang lain, apakah saudaramu, dan engkau tidak dapat bagian. Dengar baik-baik, karena Tuhan Yesus engkau mengalami itu, engkau akan mendapatkan kembaliannya, saudaraku. Tuhan akan mengembalikan milikmu. Tuhan gak akan izinkan hilang barang sekecil apapun dari hidupmu. Kalau memang itu bagianmu, kalau memang itu punyamu, dan itu memang dari Tuhan, Tuhan akan ambil dan mengembalikannya kepadamu. Sama seperti seorang ayah yang membelikan mainan kepada anaknya. Lalu anaknya ini bermain-main, kemudian temannya dengan sengaja mengambil, tanda kutip mencuri, saudaraku, lalu membawa pergi mainan itu. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, bapak mana yang membiarkan mainan anaknya diambil oleh orang lain dan mainan itu benar-benar adalah milik anaknya dan bapaknya yang membelikan? Pastilah bapaknya ini mengejar mainan anak itu dan memintanya dari orang yang mengambilnya dan mengembalikannya kepada anak-anaknya. Dengar baik-baik, saudaraku diberkati oleh Tuhan. Apapun yang sepertinya hilang dari hidupmu, semuanya itu, kalau itu adalah punya Tuhan, dikembalikannya kepadamu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu, anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong, saudaraku. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Haleluya.
Praise the Lord. Inilah upah orang benar. Ketika kita berdoa bagi bangsa-bangsa, maka berkat bagi bangsa-bangsa akan mengalir ke rumah Tuhan. Mulailah dari hari ini, ambil posisi menjadi seorang yang berdiri atas bangsa-bangsa, standing in the gate, berdiri di pintu gerbang, saudaraku, menjadi pendoa syafaat, menjadi pelayan Tuhan, menjadi saksi Kristus. Jangan gentar. Untuk di awal memang kita harus berani menyangkal diri, kita harus berani mengatakan tidak, kita harus berani berpuasa, kita harus berani tidak lagi hidup, tidak lagi ikut-ikutan dengan mereka, karena kita sudah dikhususkan Tuhan. Haleluya. Luar biasa sekali, saudaraku. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Haleluya. Kalau sudah tiba waktunya, dengar baik-baik. Saudara tidak perlu susah-susah untuk menjadi kaya. Kalau Tuhan sudah sweet saja, itu barang bangsa-bangsa akan datang ke rumahmu. Ayat 6. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Zaman dulu, unta ini adalah satu alat kendaraan yang paling mahal. Selain unta, ada yang namanya keledai. Selain keledai, ada lagi binatang-binatang saat itu bisa dijadikan alat transportasi, alat untuk bekerja seperti lembu dan kerbau. Tetapi unta ini adalah binatang yang paling berharga menjadi alat transportasinya di zaman dulu. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, kalau Alkitab mencatat ini kitab Yesaya, saat dulu itu memang unta yang menjadi alat transportasinya untuk menolong manusia. Tapi di akhir zaman ini, alat transportasi yang dibutuhkan manusia bukan lagi unta, tapi pesawat terbang, mobil mewah, mobil-mobil terbaru. Lihat saudaraku, sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda. Saudara tahu unta-unta muda? Ini sama dengan kendaraan terbaru, mobil terbaru, saudaraku. Mungkin orang-orang lain, keluarga-keluarga lain, saudara-saudaramu sudah punya mobil, saudara belum. Mereka sudah punya, saudaraku. Wow, keren. Jangan kecil hati. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, kalau sudah tiba waktunya, maka berkat bangsa-bangsa itu akan mengalir ke rumahmu. Dan unta-unta, saudaraku, menutupi daerahmu, bahkan unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba. Jangan kaget, saudaraku, kalau Tuhan sudah buka pintu berkat itu, maka saudara akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Ya, akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Mereka akan dengan sukacita ketika mereka melihat ada kebenaran dari hidupmu, melihat ada keajaiban dari perkataanmu, lewat doamu, saudaraku, perusahaan mereka yang tadinya dililit utang kemudian dibebaskan, lewat doamu, orang tua mereka yang tadinya sakit, saudaraku, dan kemudian disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Haleluya. Yang oleh karena doamu, anak-anaknya tadi mendapatkan masalah karena engkau berdoa buat mereka. Mereka akhirnya dipulihkan. Rumah tangga mereka yang tadinya hancur-hancuran karena doamu, rumah tangganya akhirnya satu kembali dan diberkati oleh Tuhan. Dunia ini membutuhkan orang-orang yang membawa terang kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Jadi jangan takut dan gentar. Jangan bilang saya ini bukan pendeta, Pastor Daud. Saya ini bukanlah hamba Tuhan. Dengar baik-baik, saudaraku. Orang yang mau berdiri dalam hadirat Tuhan, itulah hamba Tuhan. Ada banyak orang punya gelar pendeta, tapi sebenarnya bukan hamba Tuhan, hamba uang. Ada banyak orang punya gelar pendeta, sebenarnya itu bukan pelayan Tuhan, tapi pelayan uang. Ya, sepertinya kelihatan melayani tapi bisnis. Tadi orang-orang yang melayani Tuhan itu dia tidak punya gelar, ya. Indonesia ini salah, banyak kesalahannya. Standarnya itu harus doktor, insinyur, bahkan pendeta. Padahal hatinya belum tentu, saudaraku.
Ya, apalagi dari gereja-gereja kita yang lama. Coba saudara bayangkan, punya gelar pendeta, ya S1, STH, tapi saudara lihat habis dia khotbah di mana dia? Di warung tua, saudaraku. Nggak beda jauh dengan orang biasanya. Ya, masih mabuk juga, masih merokok juga, saudaraku. Haleluya. Itu bukan pelayan Tuhan. Sekalipun kita ini tidak menyandang gelar pendeta, tidak ada gelar yang namanya STH. Maaf kalau ada yang dengar ini tersinggung. Haleluya. Tuhan cari orang yang bersungguh hati. Tuhan cari orang-orang yang mau naik terus ke gunung kudusnya Tuhan. Praise the Lord. Haleluya. Hanya orang-orang yang spesial yang mengerti pengajaran ini. Haleluya. Ya. Jadi saudaralah yang nanti akan menerima kunci, ya, kunci misteri itu. Ya. Haleluya. Saudara bisa menyelesaikan lewat doa saudara, nasihat saudara diurapi oleh Tuhan. Maka orang-orang lain akan tunduk kepada saudara. Bahkan pengusaha-pengusaha yang kaya raya pun akan mendengarkan nasihatmu. Haleluya. Bahkan orang yang sudah lanjut usia pun akan mendengarkan perkataanmu, akan mengaminkan doamu, saudara. Kenapa? Karena dia tahu ada Tuhan Yesus, ada terang kemuliaan Tuhan di dalam hidupmu. Lalu ketika mereka sudah mengalami jawaban Tuhan, karena ada orang yang berdiri di tengah-tengah mereka, karena ada orang-orangnya Tuhan yang berdoa bagi persoalan mereka, lalu Tuhan berkenan menjawabnya, saudaraku, tentu orang-orang yang kaya raya itu tidak akan menyayangkan kalau dia juga, karena setiap persoalan mereka telah diselesaikan Tuhan. Tentu mereka akan membawa korban ucapan syukur mereka seperti unta-unta dari Midian ini, seperti emas dan perak. Jangan heran kalau saudara diberkati bangsa-bangsa ketika mereka melihat doa saudara itu begitu luar biasa, saudara. Haleluya. Karena ada yang paling penting di rumah tangga mereka. Ada seorang pengusaha, mungkinkah itu suaminya, mungkinkah itu anaknya, mungkinkah itu istrinya, karena sedang mengalami sakit, padahal dia sedang menanggung satu perusahaan yang besar. Apa saja akan mereka kerjakan. Mereka sudah bawa berobat ke luar negeri, tidak sembuh. Mereka sudah cari dokter-dokter yang paling terkenal, juga tidak sembuh, tidak kelar, saudaraku. Tapi dengan satu kalimat doa yang keluar dari mulutmu, dan orang itu dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Saudara dengar, jangan heran banyak orang-orang yang bersungguh hati tiba-tiba diberkati oleh Tuhan. Lalu mereka membawa korban ucapan syukur mereka ke rumah saudara. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih karena doa Ibu kami sudah melihat jawaban Tuhan. Ada mujizat terjadi. Nah, buat orang-orang yang seperti itu terlalu kecil buat dia untuk memberikan mobil baru di dalam rumah saudara. Haleluya. Kalau kita mau bergerak di dalam hatinya Tuhan, buat Tuhan itu, saudaraku, kecil. Makanya tadi Pastor Daud katakan, sekalipun dalam krisis makanan terjadi, saudaraku, orang-orang pada mengumpulkan sembako di dalam rumahnya, sementara anak-anak Tuhan tidak punya uang untuk membelinya. Saudara akan gerakkan orang-orang yang dengan perkataan saudara itu akan membawa berkat-berkat, sama seperti Elia di pinggir sungai Kerit. Burung gagak itu diperintahkan Tuhan untuk membawa daging. Siapakah burung gagak itu? Merekalah orang-orang yang hidup di dalam dunia, tetapi karena ada orang-orang kudusnya Tuhan seperti Elia, karena ada orang-orang benar seperti saudara, maka orang-orang yang menjadi burung gagak itu akan diperintahkan Tuhan datang ke rumahmu untuk membawa berkat itu, saudaraku. Haleluya, praise the Lord. Ayat ke-7, segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Siapakah kambing domba Kedar ini, saudara? Siapakah domba-domba jantan Nebayot ini, saudaraku? Mereka ini adalah keturunan Ismail. Haleluya. Yang sekarang ini sedang menghancurkan banyak gereja, yang sekarang ini sedang menutup rumah-rumah ibadah dengan alasan mana izin, sementara rumah ibadah mereka tidak pernah punya izin. Karena ini sudah dibuktikan, ada aktivis dari salah seorang ustadz mengatakan bahwa kita membangun masjid, kita membangun musola, tidak pernah ada punya izin, dan orang Kristen tidak pernah menuntut untuk membubarkannya, sementara gereja dibangun selalu dituntut mana izin dan mana izin, sehingga gereja-gereja dihalang-halangi. Nanti lihat, saudara, ketika waktunya tiba, mereka semuanya itu akan berhimpun. Tuhan buat, saudaraku, sampai mereka menyesali, saudaraku. Haleluya.
Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Haleluya. Kalau Tuhan sudah tentukan waktunya, maka Dia akan memanggil semua orang. Dan itu harus dengan caranya Tuhan. Kita tidak bisa menyelami apa yang akan Tuhan kerjakan, tapi kita akan melihat bagaimana Tuhan akan menunjukkan keagungannya di rumahnya, saudaraku. Haleluya. Ayat 8, saudara. Siapakah mereka ini yang melayang-layang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu. Dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Haleluya. Praise the Lord. Ya. Kalau Tuhan sudah tentukan saudara, nanti lihat saudaraku, Tuhan tidak akan pernah berdusta, Tuhan tidak akan pernah berbohong. Dan Tuhan sendiri yang akan mengerjakannya buat kita, saudara. Ayat yang ke-10, orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Ini yang saya katakan tadi barusan, saudara. Dunia akan mencari orang-orang yang membawa terang. Dunia sedang diliputi kegelapan. Mereka itu tersesat, mereka juga bingung. Ya, dengan cara-cara dunia mereka ikuti, akhirnya mereka semakin jauh dan mereka semakin kering, saudaraku. Tidak mengalami menikmati kebahagiaan. Haleluya. Dan akhirnya mereka tidak mau mencari orang-orang yang memiliki terang hidup di dalam hidupnya dan meminta tuntunan dan nasihat daripada mereka. Tuhanlah yang mengerjakannya, saudaraku. Haleluya. Ayat yang ke-10 saya ulang, orang-orang asing akan membangun tembokmu dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Ayat 11, pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa. Baik siang maupun malam tidak akan tertutup supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Sedang raja-raja mereka ikut digiring menjadi tawanan, sebagai tawanan. Ayat yang ke-12 yang terakhir, saudaraku. Sungguh bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan, saudaraku. Haleluya. Praise the Lord. Sampai di sini, saudaraku, ya, nasihat firman Tuhan buat kita. Ya, sekali lagi saya akan baca ayat 12. Sungguh bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Haleluya. Apakah kita masih ragu, saudaraku, dengan apa yang Tuhan akan kerjakan? Tidak. Tuhan membutuhkan orang-orang yang mau membawa kemuliaan Tuhan, yang mau mengambil pesan isi hatinya Tuhan, dan menjadi penentu bagi bangsa-bangsa. Siapakah dia? Saudara dan saya. Haleluya. Saudara dan saya. Pagi hari ini, saudaraku ini diberkati oleh Tuhan. Datang kepada Tuhan, katakan, Tuhan, aku mau ikut gelombang. Aku mau ikut proyeknya Tuhan. Aku mau, Tuhan, keluar dari kekristenan halaman. Aku mau, Tuhan, hidup menjadi orang-orang benar dan tidak menjadi orang-orang fasik. Karena suatu kali kelak Tuhan akan membuat perbedaan antara orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Luar biasa Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan akan memperhitungkan semua waktu, tenaga yang akan saudara persembahkan buat Tuhan. Tuhan itu tidak mau punya hutang, saudaraku. Bahkan dalam firman-Nya, jikalau engkau menolong dan mengasihi orang miskin, orang susah, sebenarnya engkau sedang memiutangi Tuhan. Coba saudara bayangkan. Dalam semua ketaatan kita, dalam semua kesetiaan kita, itu Tuhan catat, saudara. Sekalipun itu sebenarnya adalah satu ucapan syukur kita karena kebaikan Tuhan, dan seharusnya nggak perlu Tuhan bayar. Tapi Tuhan itu baik, saudaraku. Karena Dia Allah, kita ini manusia. Karena Dia kekal, kita ini debu. Nggak mungkin sampai habis napas kita Tuhan tidak sempat membuat kita berbahagia. Nggak mungkin, saudaraku. Nggak mungkin. Ya, jadi Tuhan Yesus itu baik. Karena kita sudah melayani Tuhan. Karena kita sudah melakukan sesuatu yang Tuhan
Ajarkan saudaraku. Dunia sibuk menikmati kekelaman. Dunia sibuk dengan menikmati kesombongan, keangkuhan. Dunia sibuk mencari yang namanya kebahagiaan. Tapi mereka nggak dapatkan, saudara. Tetapi kita, sekalipun kita tidak sekaya mereka, sekalipun kita tidak semegah mereka untuk saat ini, tapi Tuhan selalu memberkati kita. Apa yang kita makan, semuanya menjadi kekuatan kesehatan. Apa yang kita pakai, semuanya menjadi kenyamanan. Kemanapun kita pergi, ada penghiburan, perlindungan Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin.